Video ini saya buat setelah ada kawan dari teman saya yang cerita katanya temannya baru saja mengalami kerugian karena berspekulasi usaha ternak kelinci dengan modal yang cukup besar ya, yaitu modal di atas 10 juta karena tergiur oleh cerita-cerita manis kawannya yang peternak kelinci. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kandang Ternak Tani, channel yang khusus membahas seputar peternakan kelinci dan peternakan manut. Di video ini saya akan membahas 5 fakta pahit ternak kelinci untuk pemula ya. Kalau biasanya kebanyakan channel-channel seputar peternakan kelinci selalu memperindah ekspektasi dalam dunia usaha ternak kelinci, di video ini mungkin agak berbeda ya. Dan ini real berdasarkan pengalaman saya dan sharing-sharing saya dengan beberapa kawan saya di komunitas. Video ini saya dedikasikan khusus untuk peternak kelinci yang baru mau peternak kelinci ya, atau peternak kelinci yang baru berencana mau ternak kelinci. Fakta pahit apa aja yang biasanya dirasakan oleh peternak kelinci? Yang pertama, pemula akan mengira ternak kelinci itu mudah ya, seperti halnya ternak ayam, kambing atau sapi. Faktanya setelah beberapa bulan dijalani, ternyata tidak seperti ekspektasi yang dibayangkan sebelumnya. Akan ada banyak sekali ya kendala yang dialami, dari datangnya penyakit, kelinci mati tanpa sebab, susahnya menjual hasil ternak kelincinya, sampai repotnya manajemen kandang yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Apalagi buat teman-teman yang tidak telaten dan tidak sabaran ya, ini bakal jadi kendala dalam memulai usaha ternak kelinci. Padahal kunci sukses dalam peternak kelinci itu telaten, sabar, dan jangan berhenti untuk belajar ya. Yang kedua, saat ini pemasaran kelinci relatif sulit ya untuk yang baru pertama peternak kelinci. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Di hari biasa saja kalau tidak membuka diri dengan memperbanyak relasi peternak kelinci, baik secara offline maupun online, akan susah ya untuk memasarkan kelincinya. Makanya kalau mau peternak kelinci sebaiknya sering main ke tempat peternak kelinci yang sudah senior ya, atau yang sudah lama bermain di dunia perkelincian. Tujuannya adalah untuk sharing dan menimba ilmu. Terus fakta yang ketiga, ini yang paling sering disepelekan ya oleh teman-teman peternak kelinci yang baru peternak kelinci, yaitu penyakit kelinci itu tidak akan sembuh ya jika tidak diobati atau dicegah. Silahkan teman-teman coba sendiri, misalkan punya kelinci yang terkena penyakit skabies atau gudik, terus tidak diobati, dalam jangka 1-2 bulan pasti akan semakin parah ya. Termasuk juga penyakit pada pencernaan kelinci seperti penyakit koksi atau penyakit diare, mencret, dan penyakit lainnya. Nah, makanya saran saya sebagai peternak kelinci lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Kalau sudah terjangkit penyakit, cepat-cepat diobati biar tidak semakin parah penyakitnya. Terus fakta pahit yang keempat adalah modal ternak kelinci ternyata relatif besar ya dibandingkan ternak lainnya. Silahkan teman-teman hitung secara detail, khususnya pada modal kandang beserta perlengkapannya. Tidak seperti ternak kambing dan sapi ya, yang cukup membuat kandang lalu siap digunakan. Kalau kelinci selain membuat kandang luar juga ada kandang dalamnya ya. Biasanya pakai galvanis atau kandang kayu yang dibuat sendiri.
Belum lagi tempat pakan, tempat minumnya, obat-obatan, dan lain sebagainya ya. Makanya saran saya kalau mau beternak kelinci sebaiknya jangan banyak-banyak dulu. Mulailah dari beberapa ekor saja sambil terus belajar untuk mengenali karakter ternak kelincinya ya. Setahu saya jarang sekali ya orang yang baru pertama kali beternak kelinci langsung sukses atau langsung berhasil. Makanya itulah pentingnya untuk belajar dan menimba ilmu pada teman-teman yang sudah lama beternak kelinci. Terus fakta pahit yang terakhir atau yang kelima, pendapatan atau gaji dalam beternak kelinci itu relatif standar ya. Saat ini kalau ada yang bilang beternak kelinci bisa menghasilkan puluhan juta sampai ratusan juta dalam sebulan, itu menurut saya banyak hoaknya ya, atau banyak bohongnya. Biasanya ada tuh channel-channel YouTube yang judulnya menggiurkan dengan memberi judul yang menarik ya demi sebuah konten. Kecuali untuk peternak kelinci senior ya yang sudah memiliki indukan kelinci di atas 100 sampai ribuan ekor, atau jenis kelinci yang dipeliharanya adalah jenis kelinci yang berkualitas seperti kelinci murni atau pure yang dikhususkan untuk kualitas show atau kontes ya, yang harganya satu pasangnya di atas 5 juta, itu beda lagi. Yang saya maksud di sini adalah untuk peternak kelinci pemula ya, yang paling peternak kelinci sekitar puluhan ekor. Perlu teman-teman ketahui ya, video ini bukan untuk menciutkan nyali teman-teman yang baru mau beternak kelinci. Saya cuma mau mengajak teman-teman realistis ya ketika mau beternak kelinci. Sudah terlalu banyak teman-teman kita yang jatuh dalam dunia ternak kelinci gara-gara melihat dari sisi manisnya saja dalam usaha ternak kelinci. Video ini saya buat setelah ada kawan dari teman saya yang cerita katanya temannya baru saja mengalami kerugian karena berspekulasi usaha ternak kelinci dengan modal yang cukup besar ya, yaitu modal di atas 10 juta karena tergiur oleh cerita-cerita manis kawannya yang beternak kelinci. Bukan berarti ternak kelinci tidak menjanjikan ya. Tentu saja banyak kawan kita yang sukses dalam beternak kelinci. Makanya saran saya kalau mau usaha ternak kelinci, carilah teman yang sudah pengalaman di atas 1 tahun ya, dan masih bertahan beternak kelinci sampai sekarang. Saya harap teman-teman bisa mengambil sisi positif dari video ini ya. Sekiranya video ini bermanfaat, tolong ya buat teman-teman bantu like dan komen. Nggak usah di subscribe ya, teman-teman cukup like atau komen, atau barangkali tidak suka dengan video ini silahkan di dislike. Nah demikian teman-teman 5 fakta pahit tentang peternakan kelinci. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan tani Indonesia.